pelayanan kesehatan saat ini sudah semakin meningkat. Sudah siapkah Anda dengan keluarga? Dengan adanya JKN KIS, semua penyakit akan dijamin sesuai indikasi medis. Untuk memperoleh manfaat tersebut, cukup membayar iuran tiap bulannya. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Ida Valika. Yuk berbagi informasi dan edukasi di sini. Saat ini kita akan membahas tentang denda pelayanan rawat inap. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Pasal 42 Ayat 5, dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjut yang diperolehnya. Serta ayat 6, denda sebagaimana dimaksud ayat 5, yaitu sebesar 5% dari perkiraan biaya paket inasi bijis berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan, besaran denda paling tinggi 30 juta rupiah. Nah, di sini ada formulir denda 45 hari yang dikeluarkan oleh rumah sakit kami ya. Bagi pekerja bukan penerima upah atau BPPU atau mandiri atau bukan pekerja, iuran dibayar sesuai hak kemampuan. Kelas 1 sebesar Rp150.000, kelas 2 Rp100.000, kelas 3 Rp35.000. Sejak 1 Januari 2021, iuran terbaru bagi pelayanan kesehatan di ruang perawatan kelas 3 sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Iuran tersebut mendapatkan perubahan menjadi Rp35.000 karena pemerintah tetap memberikan subsidi sebesar Rp7.000. Pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran iuran lebih dari 1 bulan, maka pelayanan kesehatan akan dinonaktifkan sementara. Untuk mengaktifkan kembali, peserta wajib membayar iuran tertunggak dan iuran bulan berjalan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang penyebab peserta kena denda. Sebagai peserta BPJS, sebaiknya kita mengetahui mengenai status denda rawat inap tingkat lanjut ini, agar kita tidak merasa dirugikan di kemudian hari dan bisa antisipasi. 2 penyebab kenapa kepesertaan Anda masuk masa denda. Pertama, terlambat membayar iuran dan melunasinya. Saat ini, terlambat membayar iuran BPJS minimal 1 bulan akan langsung menyebabkan kartu BPJS dinonaktifkan sementara, sehingga tidak bisa digunakan untuk berobat dimanapun, baik di rumah sakit maupun paskes tingkat pertama. Untuk mengaktifkan kembali sebenarnya cukup mudah, peserta tinggal melunasi seluruh tunggakannya, maka secara otomatis kartu akan aktif kembali. Namun, hati-hati! Walaupun kartu aktif, kepesertaan Anda akan langsung masuk masa denda rawat inap tingkat lanjut selama 45 hari dihitung mulai dari tanggal kartu Anda aktif kembali setelah tunggakan dilunasi. Selanjutnya, pindah kelas rawat BPJS. Penyebab kedua yang bisa menyebabkan kepesertaan Anda masuk masa denda rawat inap adalah peserta melakukan pindah kelas perawatan, baik turun kelas maupun naik kelas. Pindah kelas sekarang banyak sekali dilakukan, apalagi setelah ada kebijakan kenaikan iuran yang mulai diberlakukan sejak Januari 2020. Pindah kelas juga bisa dilakukan di aplikasi mobil JKN loh. Kelas baru akan diberlakukan di tanggal 1 bulan berikutnya. Alur pengurusan denda. Pengurusan denda sudah bisa dilakukan di rumah sakit loh melalui aplikasi SIPP. SIPP adalah saluran informasi penanganan pengaduan. Di SIPP ini bukan hanya proses denda saja, tapi sudah bisa proses BBL, bayi baru lahir. Tapi untuk BBL di konten selanjutnya ya. Saat ini kita bahas tentang alur pengurusan denda. Pasien kependaftaran muncul notifikasi denda, petugas melampirkan belangko denda. Saat pasien kependaftaran, petugas pendaftaran akan memproses jaminan. Jika muncul notifikasi denda, petugas akan melampirkan belangko denda tersebut dan mengedukasi pasien sesuai regulasi denda serta mengarahkan untuk kembali ke ruang perawatan. Pihak IGD atau ruangan rawat inap melengkapi isian belangko dan penegakan diagnosa oleh DPJP. Petugas pendaftaran konfirmasi ke bagian entry denda. Pasien tidak perlu bolak-balik lagi karena petugas akan langsung konfirmasi ke bagian tim entry denda sampai muncul tarif denda yang harus dibayar.
Pasien dapat melakukan pembayaran denda di kantor pos, di Alfa, di Tokopedia, dan lain-lain. Pasien kembali ke pendaftaran untuk proses jaminan SPP rawat inap. Nah, di sini saya akan jelaskan notifikasi denda pada mobil JKN ya. Sebetulnya petugas bisa melihat di aplikasi Fikle BPJS, di SIM RS juga sudah muncul notifikasi ketika pasien terkena denda. Nah, tapi saat ini kita akan menjelaskan notifikasi denda pada mobil JKN. Di mobil JKN itu ada keterangan Anda memasuki masa denda pelayanan rawat inap tingkat lanjut RITL mulai dari tanggal 3 bulan 11 2021 sampai tanggal 18/12/2021. Nah, ini contohnya ya. Contoh pasien yang kena denda, notifikasinya akan muncul seperti ini. Hitungannya ini adalah 45 hari. Denda rawat inap yang dikenakan itu dihitung untuk setiap diagnosa. Jika dalam jangka waktu 45 hari peserta dirawat inap lebih dari sekali dengan diagnosa yang berbeda-beda, denda dikenakan untuk setiap diagnosa. Misalnya, dalam rentang waktu 45 hari peserta didiagnosa usus buntu dan dirawat inap. Setelah dinyatakan sembuh dan pulang ke rumah, beberapa hari kemudian peserta didiagnosa penyakit lain dan dirawat inap. Mengacu hal tersebut, maka peserta yang bersangkutan harus membayar denda untuk masing-masing diagnosa. Namun, jika diagnosanya sama dengan diagnosa yang sebelumnya dan terkait dengan penyakit sebelumnya, peserta masih butuh rawat inap, maka peserta tidak perlu membayar denda karena perawatan dihitung satu periode dengan perawatan sebelumnya. Yuk, tepat waktu bayar iuran BPJS. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.